tahun yang lalu. adalah Anaknya melaporkan ayahnya membunuh maknya. Dua korban tewas ditemukan di ayahnya gitu. Ini saya. Ibu dan putri tewas di rumah orang saya. dilakukan untuk menyakiti korban. Suami korban mengkonfirmasi tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah mereka. Itu seorang ibu atas nama Wasila usia 40 tahun dan anaknya atas nama Farah usia 16 tahun dengan meninggal ya. luka. Kenapa, Mak? Siapa yang diapainnya? 16 gadis. Siapa yang membunuh? Dibunuh, nggak tahu. Di barang ini kan nggak ada. Barang ini. Nggak tahu. Mamanya sama siapanya? Tahu. Itu anak yang dibunuh karena mungkin ada yang bunuh mamanya. Tanpa anaknya. Yang notabene barang-barang itu masih utuh. Barang-barang masih utuh, enggak ya? Loh. Simpulkan sementara motif perampokan tidak terjadi. Ini yang kita dalami motif apa? Apakah akusasi atau yang lain? Ini yang kita dalami. Seorang suami membunuh istrinya lalu menguburkan jasadnya di belakang rumah. Pembunuhan tersebut terungkap 6 tahun kemudian setelah sang anak melaporkan ke polisi. Kali zaman sekarang ini ya. 6 tahun lewat. Polisi menjaga ketat lokasi di mana pelaku H membunuh istrinya J di tahun 2018 silam. Pembunuhan terjadi di rumah mereka di Jalan Kandia 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Polisi membawa pelaku ke rumah untuk menunjukkan di mana lokasi istrinya dikuburkan. Dia tentang istri, dia kuburkan di belakang rumah. Uting melapor anak itu, Mak? Pembunuhan ini terungkap setelah sang anak melaporkan sang ayah yang kerap melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Dalam pemeriksaan, sang anak mengakui kalau ia melihat ayahnya telah membunuh ibunya 6 tahun silam dan menguburkannya di rumah. Masya Allah. Sang anak yang datang ke lokasi keluarganya kalau istrinya telah kabur dengan pria lain. Sedangkan alasan pelaku membunuh istrinya, ia cemburu setelah melihat sang istri bertemu dengan mantan-mantan. Jadi itu berawal dari adanya korban seorang wanita yang datang melapor ke polisi, melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh 17, berarti dia masih 11 tahun dulu ya. Umur 11 tahun. Oh, sekarang 17. Masih SD kelas berapa itu? SMP ya? Kelas 1. Karena selama ini informasi rupanya sudah kita dalami, istri itu katanya lari ternyata dari keterangan yang mengatakan bahwa ibunya juga sudah lari, tapi dia sampai mati. Dan kejadian ini 2018. 2018 tahun nah, berdasarkan informasi itu, kemudian lalu penyidik segera merespon, kemudian mengamankan tersangka. Sementara, tim Inafis telah membawa tulang belulang korban ke Dokter Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengujian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andre Reski, TV1 mengabarkan. 4 orang pemudik tewas di dalam mobil yang terperosok jalan berlumpur. Pemeriksaan medis mengindikasikan para korban keracunan gas karbon monoksida asap knalpot. Mobil dengan 4 korban tewas di dalamnya ini ditemukan dengan keadaan mesin hidup. Korban yang merupakan satu warga Sumatera Barat rencananya hendak berkunjung ke keluarga di Jambi. Knalpot apa? Mobil terperosok lumpur. Mesin hidup. Keluarga di Jambi datang ke lokasi untuk membantu namun menemukan semua orang di dalam mobil tewas. Dek,
Kereta aku nanti jatuh nih orang nih. Terprosot dan tergenang oleh lumpur sehingga angkut ataupun pembuangan dari gas CO2 yang berasal dari itu tidak ada pembuangan yang baik sehingga disinyalir namanya atau beberapa orang diduga itu menghirup. Dalam kondisi mabuk, seorang pengendara motor jatuh ke sungai di Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan jasadnya ditemukan 4 hari kemudian. Setelah 4 hari Mabuk dan jatuh ke sungai. ditemukan oleh tim SAR gabungan di daerah Dasik, perairan Getegal, Palembang, Sumatera Selatan. Semula dalam kondisi mabuk, dia mengendarai sepeda motor menuju jembatan Satu Borang di Sako untuk bersantai. Bisa di jembatan, tubuhnya oleng sehingga terjatuh ke aliran sungai dan terserai ke dalam laut. Jasadnya ditemukan 9 km dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita berhasil ditemukan oleh tim gabungan di daerah Getegal Laut di Sumatera itu jauh 9 km dari LKP. Siapa semalam? Tapi itu lah mungkin Cicit takut cerita ya kan. Ditolak pergi ke muara. Jatuh ke muara 12 ekor di situ buaya. Pernah jatuh oleng kan, keberatan sampan itu. Oleng jatuh diterkam buaya seminggu baru dampak mayatnya. Memang dia rupanya nggak mau nekam begitu apa. Busuk dulu baru. Pergi mandi katanya. Itu yang ditolak. Kawannya anak sana, anak Tanjung Pura sana lah, ke Pak Kampung Tokenya itu, ke rumah mamanya. Ya Allah, terpancing mama, aku bilang aku takut jalan kalau ke laut, aku bilang nanti anak kamu rasak kali. Iya nanti, itulah ya kawannya juga yang nolong. Pak itu cerita. Iya, Cici kan di rumah, rumahnya anak pergi lah ke dekat sungai, rumahnya dekat sungai, rumah saudaranya ini. Rupanya kayak mana ditolaknya si Pian, jatuh. Jadi ceritalah saudara ini ayah Toki orang itu yang situ, siapa namanya itu di muka apa itu? Ini 12 ekor di situ buaya, Allah, sana lah kalian. Aku bilang masih kan, betul kan? Mama nggak cerita dulu yang masih yang ditolak kawannya, nangis. Buaya 12 ekor di situ, di rumah saudaranya itu dekat muara pas perbatasan laut udah ya kan? Sampan pun udah banyak di dekat situ. Nah sering di situ orang diterkam buaya. Itu nasib bukan ditolong kawannya, nasib buayanya kenyang. Iya, anak-anak gitu jahil. Iya, makanya aku bilang malah ya sebab walaupun udah didempul gini tapi dia jalan-jalannya pulang ya kan. Nasib buayanya kenyang. Tapi aku takut kalau kembali ke Kenyang dia laut. tidur dia di sangkarnya. Takut aku anak kau lasak kali bandal kan si Pian itu, aku bilang gitu semalam. Dia mana bandel sekali. Bandalnya gini, dilarang kalau udah nengok laut itu. Mau orang itu mama tengok, pergi dia ke sana apa surut. Oh, pas surut, belum pasang. Lebih ngeri dia itu mau. Iya. Dia bandalnya nggak nampak. Iya, memang iya. Alam. Iya. Apa nggak nampak pendiam. Mandi kau pergi pak, potong rambut kau coba deh.